Kembali bertemu dengan saya Pendeta Royal Purba. Saya percaya kita sedang dalam keadaan sukacita, damai sejahtera, dan hidup dalam kebenaran. Itu yang membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Saya teringat ada dua ayat dari Wahyu 3, yaitu ayat 21 sampai dengan 22 berkata, "Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat." Saudaraku yang kasih, ayat ini saudara adalah after daripada tulisan Yohanes untuk nubuatan 7 gereja mulai dari Efesus sampai Laodikia. Saudara, bervariasi, saudara, berdinamika masalah-masalah 7 gereja mula-mula tersebut. Tapi tahukah saudara, saya temukan satu persamaan persoalan mereka, yaitu mereka lemah di pendengaran. Makanya mereka susah untuk menang. Kenapa alasan saya mengatakan demikian? Semua saudara, nubuatan untuk 7 gereja itu selalu diakhiri dengan ayat ini. Barang siapa menang, siapa bertelinga. Haleluya. Ternyata begini, pertempuran yang paling dahsyat bukan hanya di pikiran, bukan hanya di hati. Ternyata pertempuran kita saudara, yaitu di pendengaran. Karena apa saudara? Sebelum masuk ke pikiran, sebelum masuk ke hati, kita harus menyerapnya dulu dengan pendengaran. Alkitab ini berkata, barang siapa menang, ia kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Ini saya katakan equal impact saudara. Ya, akibat yang sama yang didapatkan Yesus dari Bapa juga diberikan kepada kita. Sebab itu menang. Kita punya battle masing-masing. Kita punya pertempuran masing-masing. Seorang akabri saudara, dia tidak melihat beratnya latihannya saudara, tapi dia memandang ke depan. Dia adalah calon jenderal. Roma 8:37 berkata, kita adalah umat-umat yang lebih daripada pemenang. Pemenang tidak akan pernah bisa disebut pemenang kalau tidak menyelesaikan pertandingan. Makanya ayat 35-nya dikatakan Roma 8 saudara, apakah kita saudara karena kesesakan yang memisahkan kita dari Kristus? Apakah saudaraku yang kasih penindasan? Apakah karena ketelanjangan? Apakah karena kelaparan? Apakah karena pedang atau karena maut? Saudara, semua orang mengalami yang seperti itu saudara. Semua orang mengalami PHK. Semua orang mengalami tidak mendapat gaji. Semua orang bisnisnya saudaraku yang kasih lagi turun. Saya mau berkata, kalau engkau kalah di situ, apa yang membuat kita berbeda? Seperti yang dikatakan Maliaki 3:18, akan ada perbedaan orang yang beribadah kepada Allah dengan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Akan ada perbedaan orang fasik dengan orang benar. Bahkan terjemahan lain dikatakan perbedaan nasibnya saudara. Jadi kalau hal seperti itu kita nggak menang, apakah kita layak untuk didudukkan saudara di tahtanya loh, nggak tanggung-tanggung. Sementara orang lain mengejar surga, kita ada janji duduk di tahtanya, bukan sekedar surga. Karena apa? Ketika kita duduk di tahtanya, berarti kita diparalelkan bersama-sama dengan dia menjadi mitra untuk memerintah bersama-sama dengan dia pada kerajaan 1000 tahun dengan tubuh kemuliaan. Sebab itu kalau saudara bayangkan itu saudara, maka saudara tidak akan pernah kalah dalam persoalan problema. 4 bulan ini saudara, anggap retreat dan camp. Setelah kita keluar saudara, engkau menjadi orang yang terlatih, orang yang dahsyat, orang yang kuat untuk menghadapi kesukaran yang akan datang juga saudara di depan. Sebab Alkitab berkata, akhir zaman ini akan banyak kesukaran-kesukaran. Haleluya. Seorang prajurit yang membuat dia bahagia bukan hanya memenangkan pertempuran, tapi satu ketika pulang dari pertempuran, dia akan duduk bersama-sama dengan sang kekasihnya, yaitu istri dan anak-anaknya. Mari terus menang. Permasalahan, problema, lihat baik, pencobaan-pencobaan yang kamu hadapi tidak melebihi daripada kekuatanmu, bahkan dikatakan tidak berimbang dengan mahkota yang akan kita terima. Apa mahkota yang kita terima? Mahkota yang kita terima nanti adalah Stefanos, hasil daripada pertempuran dan pertandingan. Maka layak engkau dikatakan more than a conqueror. Saudaraku yang kasih, mari maju terus. Dari saya, Pendeta Royal Purba, God bless you.